Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugi Nur Sidik dari kelas 2 DPNJAS NPM 1921911125. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat yang mana kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga dapat terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang turut tumut patut pada ajarannya hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu gizi. Langsung saja ke materi pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang materi vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nama ini berasal dari gabungan kata bahasa Latin vita yang artinya hidup dan amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen. Karena pada awalnya vitamin dianggap demikian, kelak diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom di pandangan dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim. Vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim pada dasarnya. Senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain vitamin A, C, D, E, K, dan B. Atau tiamin, riboflavin, niacin, asam, pantotenat, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Sumber berbagai vitamin ini dapat berasal dari makanan, seperti buah-buahan, sayuran, dan suplemen makanan. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula membersihkan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Tetapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan istilah antimaninosis. Contohnya adalah bila kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami kerabunan. Di samping itu, asupan vitamin juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh. Berbagai jenis vitamin. Secara garis besar, vitamin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hanya terdapat dua vitamin yang larut dalam air, yaitu B dan C. Sedangkan vitamin lainnya, yaitu vitamin A, D, E, dan K, bersifat larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau lemak dan di dalam hati. Vitamin ini kemudian akan dikeluarkan dan beredarkan ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Beberapa jenis vitamin hanya dapat disimpan beberapa hari saja di dalam tubuh, sedangkan jenis vitamin lain dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam tubuh. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak, jenis vitamin larut dalam air hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Apabila tidak dibutuhkan, vitamin ini akan segera dibuang bersama urin. Oleh karena hal inilah, tubuh membutuhkan asupan vitamin larut air secara terus-menerus.
Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A yang juga dikenal dengan nama retinol merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik. Yang kedua ada vitamin B. Secara umum, golongan vitamin B berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Yang ketiga ada vitamin B1. Vitamin B1 yang dikenal juga dengan nama tiamin merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengeksporsi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Yang keempat ada vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin banyak berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh manusia. Dan yang kelima ada vitamin B3. Vitamin B3 juga dikenal dengan istilah niacin. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Vitamin B5. Vitamin B5 atau asam pantotenat yang terlibat dalam reaksi enzimatik di dalam tubuh. Dan yang keenam ada vitamin B6. Vitamin B6 atau dikenal juga dengan istilah pyridoxine merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh. Dan yang ketujuh ada vitamin B12. Vitamin B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam tubuh, vitamin C juga berperan sebagai senyawa membentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusunan jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D juga merupakan salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewani, antara lain ikan, telur, susu, serta produk olahan lainnya. Vitamin E. Vitamin E berperan dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah hingga hati. Vitamin K banyak berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Nah, mungkin itulah beberapa jenis vitamin yang dapat saya jelaskan. Dari kesimpulan yang telah saya jelaskan ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya seseorang atau manusia membutuhkan peranan penting dari vitamin. Hanya saja vitamin itu dibutuhkan oleh manusia tidak berlebihan. Jadi jika kita tidak menemukan makanan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, tubuh kita akan terasa lesu, lelah, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.